Aktivitas Kim di Hollandia dan daerah sekitarnya. Dalam laporan ke pemerintah pusat di Batavia, WJH Kouwenhoven menegaskan bahwa aktivitas Kim semakin luas ketika di bawah kepemimpinan Maarten Indy dan Corinus Krey. Bahkan, kedua tokoh ini dianggap mempunyai kontribusi besar pada masyarakat Hollandia dan sekitarnya dalam mensosialisasikan isi Linggajati dan mengupayakan Irian Barat masuk ke dalam Federasi Indonesia. Kedua tokoh ini pun terus melakukan pertemuan internal Kim maupun dengan tokoh-tokoh Irian Barat lain. Pertemuan Kim yang diselenggarakan umumnya berlangsung antara lain di rumah kediaman Ondo Afi Caleb Hamady yang terletak di Teluk Yotefa dan yang juga sering dihadiri oleh salah satu pendeta asal Kampung Kayu Pulau. Untuk memperoleh dukungan dari penduduk di sekitar Hollandia, Corinus Krey yang menjabat sebagai sekretaris Kim mengadakan pertemuan dan membuat edaran. Edaran-edaran tersebut kemudian ditandatangani oleh Maarten Indy, Corinus Krey dan Nicolas Jowe dan dikirim ke distrik-distrik. Dalam edaran itu disampaikan hasil pertemuan dengan Residen Van E. Chout pada 11 Desember 1946 yang isinya tidak dikirimnya wakil dari Irian Barat ke Denpasar dan Irian Barat akan dipisahkan dari Indonesia serta Irian Barat akan tetap menjadi koloni Belanda. Edaran-edaran ini kemudian dikirim melalui telegram ke Gubernur Jenderal, Komisi Pemerintahan Umum Borneo, Pemerintah Timur Besar, Menteri Penerangan Republik Indonesia, RVD Makassar, Dewan Maloekoe Selatan Ambon, Dewan Maloekoe Oetara Ternate, Pupella, Nadjamo Edin, Daeng Malewa dan lain-lain di Denpasar dan penduduk lainnya di Biak dan daerah-daerah lainnya di Irian Barat. Untuk dapat mengirim edaran tersebut maka Kim berupaya menggalang dana dengan mengedarkan daftar sumbangan ke kampung-kampung di sekitar Hollandia. Jeroen Courtois yang menjabat sebagai kontroleur di Hollandia menjelaskan bahwa ketika mengadakan perjalanan dinasnya ke distrik Nimboran, dia menemukan selebaran dari Kim dan daftar pungutan uang. Selebaran ini disampaikan oleh para Korano namun menurut Courtois, masyarakat umumnya menolak selebaran tersebut karena mereka tidak mengenal pembuat edaran dan Kim. Kegiatan lainnya yang dilakukan pengurus Kim adalah mengadakan pertemuan rahasia pada 20 Desember dengan para Korano di sekitar Hollandia sekitar distrik Tobati, Engros, Nafri, Skou, Demta, Nimbokrang, Nimboran dan Sentani. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di rumahnya, Maarten Indy menghimbau kepada pendukungnya agar jangan takut untuk melakukan aksi karena terdapat dukungan dari tentara KNIL dan polisi. Dalam pertemuan ini salah satu peserta rapat Samuel Tamaela asal Ambon menegaskan bahwa hanya terdapat 30 orang Eropa, sementara Corinus Krey menambahkan bahwa apabila penyerangan terhadap orang Eropa berhasil maka bendera merah putih akan segera dinaikkan dan Irian Barat tidak akan menjadi daerah kolonisasi. Maka Soegoro akan ditunjuk untuk menjadi residen dan Caleb Hamady akan menjadi raja dari Tobati hingga Demta sementara Maarten Indy akan menjadi pemimpin Irian Barat. Kemudian pada 27 Desember 1946, diadakan pertemuan di rumah kepala distrik Tobati yaitu Joseph di Kampung Engros. Pertemuan ini dihadiri oleh Joseph, demena calon kepala distrik, agen polisi Sahari dari Kayu Pulau, agen polisi Hanasbi dari Kampung Tobati, dan beberapa orang Ambon, serta para pendeta dan guru dari berbagai kampung termasuk Maarten Indy dan Corinus Krey. Setelah kebaktian, beberapa orang hadir di rumah Peter salah seorang guru dari Kampung Engros untuk acara makan bersama. Namun acara makan bersama berubah menjadi pertemuan politik, di mana pertemuan diawali dengan pembacaan hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok Linggajati dan keputusan pemerintah Belanda yang disampaikan oleh Residen pada 11 Desember 1946. Sesudah pembacaan butir-butir Linggajati, diedarkan daftar pertanyaan bagi masyarakat yang mendukung Kim. Dari pertemuan tersebut diperoleh data bahwa Kampung Tobati dan Engros mendukung Kim sementara Kampung Nafri masih ragu sedangkan Kampung Kayu Batu dan Kayu Pulau tidak memberikan pernyataan. Aktivitas Kim terus berlangsung dengan dukungan dari asisten Bestur Tobati yang bernama Joseph. Joseph tidak pernah melaporkan pertemuan yang dilakukan Corinus Krey dan Maarten Indy kepada pemerintah. Pada 30 Desember malam 1946, Joseph bahkan menyelenggarakan pertemuan dengan semua Korano di Tobati. Setelah membahas permasalahan di kampung-kampung khususnya menyangkut gaji kuli yang terlalu rendah, pada kesempatan itu juga disampaikan keberadaan Kim dan aktivitasnya. Pertemuan ini diprakarsai oleh Maarten Indy untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan 27 Desember lalu. Caleb Hamady sebagai adalah satu pejabat Korano hadir dalam pertemuan tersebut. Caleb Hamady adalah orang kepercayaan Maarten Indy dan Corinus Krey dan selalu hadir di setiap kegiatan Kim.
Dari berbagai kegiatan yang dilakukan Kim, terdapat 3 kampung yang tidak mendukung, yaitu Kayu Pulau, Kayu Batu dan Skou. Di kampung-kampung tersebut, masyarakat cenderung mendukung sikap Nicholas Joe dan menolak kehadiran Corinus Gray dan Martin Indy serta aktivitas Kim. Sementara 3 kampung lainnya, yaitu Tobati, Enggros dan Nafri memperlihatkan sikap yang cenderung mendukung Kim. Menurut Chourtouis, ada 3 faktor penyebab dukungan dari rakyat di 3 kampung terhadap Kim, yaitu, pertama, faktor jarak yang dekat dengan pusat kota Hollandia khususnya wilayah BSG yang merupakan pusat sekolah polisi yang memudahkan propaganda Kim menjangkau ketiga kampung tersebut. Kedua, kedudukan keluarga Ondo Afi di Tobati, Hamadi dan di Enggros yang adalah marga Uyo yang menempati posisi penting di kampung sehingga mempengaruhi berkembangnya Kim. Ketiga, asisten Bestur Joseph yang merupakan pegawai pemerintah turut mendukung Kim. Sementara di daerah Sentani, rakyat telah mengetahui adanya pengaruh Soegoro, Martin Indy dan Corinus Gray dan juga menyangkut ketidakhadiran wakil asal Irian Barat di Denpasar. Hal ini terlihat ketika ditemukannya edaran yang ditemukan di Ivaar, Asi Besar dan Dobokawar. Namun rakyat di kampung-kampung tersebut tidak menanggapi edaran tersebut. Ketika Martin Indy cuti di Ambon, Corinus Gray terus melakukan propaganda di Ivaar dan Ayapo agar Irian Barat harus masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dari berbagai upaya yang dilakukan ini ternyata banyak Korano di daerah Sentani menolak propaganda Corinus Gray. Dalam rapat tersebut dihimbau pula, apabila ada masyarakat yang tidak mengikuti perintah maka akan dibunuh. Diharapkan pada 1 Januari 1949, pemerintah Belanda akan meninggalkan Irian Barat sehingga tidak diperlukan berbagai aksi lagi. Kemudian pada 31 Desember 1946 akan dilakukan aksi membebaskan Soegoro Atmoprasojo dan tahanan lainnya dari penjara. Menurut Inspektur Polisi G. E. Hoon Knil, Batalion Irian Barat dan polisi asal Indonesia yang dianggap terlibat dalam rapat 4 Januari adalah Martin Indy, Corinus Gray, Bastian Tauran asal Seram, 11 ahli mesin asal Ambon, 5 anggota KNIL asal Ambon, seorang anggota Batalion Irian Barat dan 30 orang Irian Barat. Perlengkapan senjata dan amunisi akan disiapkan oleh anggota KNIL. Namun, aksi ini gagal dan segera diadakan penangkapan terhadap beberapa orang yang dianggap terlibat. Mereka yang terlibat yaitu Martin Indy sebagai kepala pos polisi di Hollandia ditahan pada 1 April 1947 dan diberi sanksi administrasi. Corinus Gray ditahan pada 7 April 1947, agen polisi Johannes Vakdauer, CHBA, Candida Adhulp Besturasiten. Lukas Jowe ditahan pada 24 Mei dan dibebaskan pada 3 November. Eli Uyo Korano dari Nafri ditangkap, Bastian Tauran, Petrus Wetebosi guru pada sekolah sambung khusus laki-laki, JVVS, Jongen Vervolkschool, Dioka, Andreas Demena, dan Alex Manuhutu. Pada awal Januari 1947, Corinus Gray akhirnya diberhentikan dari rumah sakit dan akan dikirim ke Numfor, sementara Martin Indy ditahan di Ambon. Keduanya dipindahkan ke Hollandia dan ditahan hingga 1948 bersama pendukung Indonesia. Dengan penangkapan para penggerak dan pendukung Kim, maka kegiatan Kim mengalami kemerosotan terutama setelah dipindahkannya gerungan ke Ambon pada Maret 1947. Kepindahan gerungan ke Ambon menurut Drooglever bukanlah atas kehendak Van Eechout namun Drooglever berkesimpulan bahwa kepergian gerungan merupakan hal yang tepat bagi Van Eechout karena kehadirannya menyebabkan banyak orang Irian Barat mulai berani mengambil sikap berbeda dengan kebijakannya. Walaupun Kim akhirnya mengalami kemerosotan, kehadiran Kim sangat penting dalam mempengaruhi dan membentuk kelompok elit Irian Barat di Hollandia dan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas politik. Peran Kim sangat besar pula dalam mensosialisasikan isi Linggajati bagi rakyat di Hollandia. Drooglever mengakui bahwa dalam waktu singkat Kim dapat berkembang dan hal ini sangat dipengaruhi oleh peran Martin Indy, Corinus Gray dan Nicholas Jowe. Bahkan Drooglever menegaskan bahwa hampir sekitar 150 pendukung hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan Kim, Drooglever, 2010. Begitu pula dengan Penders yang juga menyatakan bahwa kehadiran Kim menyebabkan banyak orang Irian Barat di Hollandia hadir dalam setiap pertemuan menolak rencana Van Eechout yang menolak mengirim wakil dari Irian Barat di Denpasar. Masyarakat yang berada di Hollandia tidak hanya mendukung propaganda Kim agar Irian Barat masuk dalam Federasi Indonesia yang terdiri dari Sabang hingga Merauke, tapi juga memohon dikirimnya wakil dari Irian Barat dalam konferensi Denpasar.
Ratulangi dan pembentukan PKI dan aktivitas di Serui. Pada pertengahan Juni 1946 pemerintah Belanda di Batavia mengasingkan G.S.S.J. Ratulangi ke Serui. Ratulangi adalah gubernur Sulawesi yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945. Alasan diasingkan ke Serui karena pemerintahan Nica di Makassar beranggapan bahwa Ratulangi dan beberapa anggota Pusat Keselamatan Rakyat di Makassar akan menghambat upaya pemulihan keamanan dan pemerintahan di Makassar. Ide Anak Agung Gede Agung, 1985. Oleh karena itu, ia diasingkan bersama 7 orang Indonesia lainnya yaitu, Lanto Daeng Pasewang, Inje Ahmad Saleh, J. Latumahina, Mayor Suwarno, Zainal Abidin S.H., P.L. Tobing, W. St. Pondaag. Sebulan kemudian istri Ratulangi dengan para istri lainnya diberangkatkan ke Serui sehingga diperkirakan terdapat 40 orang. Pada awalnya, Ratulangi dan kelompoknya dilarang untuk mengadakan kontak dengan penduduk sekitar karena pemerintah dianggap kriminal dan sangat berbahaya. Namun, pemerintah Belanda akhirnya memberi kebebasan kepada kelompok Ratulangi untuk mengadakan kontak dengan penduduk Serui. Hal ini semakin dipermudah dengan peran dari istrinya Yakob Tung Ching Ek yaitu Martha Raweyai yang pada saat itu bertugas mengasuh anak dari keluarga Ratulangi. Menurut Benyamin Kajai, pada langkah awalnya Yakob Tung Ching Ek salah seorang keturunan Cina asal Makassar, Benyamin Kajai dan Alwi Rahman secara rahasia bergantian mulai mendatangi tempat tinggal Ratulangi dan pada kesempatan itu diketahui dengan jelas latar belakang kehadiran Ratulangi dan kawan-kawan di Serui. Kesempatan ini kemudian digunakan Ratulangi dan Latumahina untuk mengadakan kontak dengan orang Irian Barat di Serui. Kontak ini dipermudah dengan kehadiran sejumlah orang Indonesia lainnya yang sudah berada di sana sebelum kehadiran Ratulangi. 97 mereka adalah para guru asal Ambon dan Ternate serta pedagang yang berasal dari Sumatera dan Makassar. Dalam setiap pertemuan, Ratulangi dan Latumahina menjelaskan kepada elit Irian Barat di Serui tentang keadaan yang terjadi di Jakarta dan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ratulangi juga meyakinkan para elit Serui bahwa Irian Barat adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sudah merdeka pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Ratulangi berupaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat di Serui untuk mempertahankan persatuan dari Sabang hingga Merauke. Dalam beberapa pertemuan, akhirnya diambil kesepakatan untuk membentuk partai. Di antara orang Irian Barat yang sering berhubungan dengan Ratulangi adalah Silas Papara, Stefanus Rumbewas dan Benyamin Kajai serta Yakob Tung Ching Ek dan Alwi Rahman yang berasal dari Sumatera. Setelah mendapat kebebasan dari pemerintah setempat, maka diadakan beberapa pertemuan internal antara Ratulangi dan Latumahina secara terbuka dengan beberapa elit Irian Barat di Serui. Kemudian pada 27 November 1946 Silas Papara, Benyamin Kajai, dan Alwi Rahman memohon surat izin berapat pada Den Hertog yang menjabat sebagai kepala distrik setempat. Pada akhirnya kelompok ini mendapat izin mendirikan partai politik di Serui namun kelompok Ratulangi diperingatkan oleh pemerintah untuk tidak terlibat jauh dalam kegiatan PKI. Maka pada 28 November 1946 diadakan pertemuan dengan sekelompok elit di Serui untuk membentuk PKI. Pada 29 November 1946, bertempat di Gedung Sekolah Rakyat di Serui Kota, didirikanlah PKI. Ratulangi terpilih sebagai pemimpin umum. PKI sebagai organisasi bertujuan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Serui dan mempromosikan perjuangan Indonesia merdeka di Serui dan di seluruh Irian Barat. Keberadaan PKI di Serui diakui oleh pemerintah Belanda sebagai akibat dari peran Ratulangi dan Latumahina. Kemudian, pada 23 Maret 1948, Ratulangi dan kawan-kawannya dibebaskan dari tahanan di Serui dan dipindahkan ke Yogyakarta. Kehadiran Ratulangi menjadi tahapan penting bagi karir politik Silas Papara. Ratulangi telah memotivasi Silas Papara dan elit Irian Barat di Serui untuk mengenal keindonesiaan. Namun tidak kalah pentingnya adalah peran seorang Silas Papara. Dia adalah seorang perawat senior yang pernah bekerja pada perusahaan minyak Irian Barat di Sorong. Ketika itu, Papara dianggap mempunyai andil yang besar dalam melayani pasien yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia yang bekerja di Irian Barat Sorong. Silas Papara adalah tokoh yang sangat bertanggung jawab dalam tugasnya melayani para pasiennya di Irian Barat Sorong tanpa melihat asal-usul pasiennya. Hal itu diungkapkan oleh Lamaka, salah seorang pekerja asal Buton yang bekerja di Irian Barat.
Dalam suratnya yang dikirim dari Balikpapan tahun 1950 kepada Silas Papara di Yogyakarta, ia mengatakan bahwa Silas Papara telah merawatnya dengan baik sehingga dia bisa bebas dari penyakit matanya. Sebelum perang, Silas Papara juga mempunyai reputasi yang penting ketika membantu sekutu melawan Jepang. Dia dianugerahi penghargaan medali perunggu oleh Menteri Urusan Luar Negeri Belanda dan surat penghargaan dari Dinas Intelijen Amerika Serikat. Menurut pejabat pemerintah Belanda di Hollandia, Courtois, telah bertumbuh sikap anti-Indonesia dalam diri Silas Papara selama pendudukan Jepang. Hal ini terlihat ketika Silas Papara menolong kurang lebih 1.500 tentara Romusha di Inanwatan. Namun ia sering dicemoohkan oleh orang Indonesia padahal Silas Papara telah menolong mereka. Pengalaman dengan orang Indonesia inilah yang membuat Silas Papara sangat anti-AMBRI khususnya Indonesia. Dengan didasarkan pada sikap anti-AMBRI inilah maka Van Eechout menolak Silas Papara dikirim ke Malino melainkan Frans Kaisiepo. Memang tidak begitu jelas apakah hubungan Ratulangi dengan Silas Papara diserui mempengaruhi pemerintah Belanda. Dalam hal ini Van Eechout memutuskan untuk tidak mengirim Silas Papara di konferensi Malino. Atau keputusan Van Eechout diambil sebelum kedatangan Ratulangi ke Serui karena dianggap bahwa Silas Papara memang sudah sangat anti-Indonesia. Kalau memang demikian, maka upaya apa yang dilakukan Ratulangi yang hanya dalam beberapa minggu dapat mentransformasikan ide keindonesiaan kepada Silas Papara? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Ratulangi dan kelompoknya tiba di Serui pada Juni 1946, sementara konferensi Malino. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.